Oke, Assalamualaikum teman-teman. Saya bertemu dengan sebuah kasus yang diutarakan oleh salah satu murid saya di dalam bimbingan. Saya punya grup bimbingan ya. Dia bertanya tentang kulkas 2 pintu yang sudah diisi freon, kemudian selang 2 hari mesinnya nggak bisa nyala, macet, ampernya tinggi, dan minta solusi sama saya. Saya berikan solusinya, alhamdulillah berhasil. Kuncinya adalah eh, teliti dan pelan-pelan. Harus tenang pikirannya, jangan buru-buru. Kalau buru-buru nanti teman-teman malah repot. Karena ini adalah ilmu teknik. Kuncinya adalah pelan-pelan dan teliti. Tenang pikirannya. Saya doakan agar teman-teman dimudahkan urusannya oleh Allah SWT dan dilunasi hutang-hutangnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Nyalakan juga loncengnya. Jadi teman-teman tahu ilmu-ilmu apa yang akan saya share setiap harinya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja teman-teman ya. Saya bertemu kasus di dalam grup yang saya bimbing. Ini kasusnya teman-teman. Jadi bapak ini bertanya tentang kulkasnya yang sudah diisi freon dan sebagainya, tapi pada saat dicolokin lagi kulkasnya macet. Saya bacakan dulu. Saya mau bertanya, kalau kompresor kulkas 2 pintu tiba-tiba macet kenapa ya? Sebelumnya saya ganti filter, kapiler, dan flashing. Saya coba isi freon, hasilnya bagus, ampere 0,9, freonnya 15 psi. Dingin banget. Saya coba buat es batu semalam jadi 4 biji dengan ukuran plastik sekilo. Setelah 2 hari nyala, tiba-tiba kulkas off. Saya biarkan biar pikiranku normal katanya. Sampai sehari lebih kok nggak nyala-nyala. Saya cabut powernya. Setelah saya cek, saya colokin lagi ya. Kompresornya macet. Dan ampernya 6, sekian, 6 lebih. Kira-kira gimana caranya agar kompresor bisa jalan kembali atau jalan lagi? Baik teman-teman, dari kasus ini kalau kita pelajari adalah awalnya mungkin olinya kurang. Oke, satu. Yang kedua, biasanya pada saat ngisi itu terburu-buru. Itu juga bisa. Dan yang ketiga, Yang ketiga itu biasanya kebanyakan freon. Makanya jadilah seperti ini. Solusinya gimana Mas Andre? Saya akan berikan solusi agar kompresor yang tadinya macet bisa sembuh kembali. Dengan cara apa? Teman-teman siapkan satu alat. Ya, alatnya teman-teman. Ini adalah kapasitor starting. Berukuran 300 mikro, 32 mikro, 300 volt AC, 300 FAC. Lebih besar lebih bagus teman-teman. Ada yang 100 mikro, ada yang 200 mikro, ada yang 250 mikro. Kalau saran saya lebih besar lebih bagus. Cari yang paling besar. Saya akan coba contohkan dengan kapasitor ini teman-teman ya. Ini kapasitornya 32 mikro, 300 volt. Caranya gimana Mas Andre? Di sini kan ada di kompresor ini teman-teman ya. Di kompresor ini kan kompresor nih yang di mesin. Di kompresor ini kan ada 3 pin ya. Di sini nih teman-teman. Di sini kan ada 3 pin yang menuju ke listrik. Ini nanti teman-teman kasih kapasitor. Nah, di sini nih. Pertama teman-teman lepas dulu relaynya. Ininya relay sama ferrutnya dilepas. Relay atau PTC dilepas. Ini relaynya ya. Dilepas dulu dari cangkang kapasitor, dari body kompresor.
Ini nggak usah dilepas, yang ininya aja nih. Ini lepas nih teman-teman. Overloadnya biarin. Yang relaynya dilepas. Jadi hanya tinggal tersisa soketnya aja kan. Relaynya dilepas. Kalau ini biarin. Terus yang kedua, teman-teman siapkan kabel sepanjang 2 jengkal. Di sini nanti kan udah terpasang teman-teman ya. Di sini kan udah terpasang nih overload udah terpasang. Nah, di sini ada titik S, di sini ada titik R. Nah, ini kita anggap ini kapasitornya nih. Ini kapasitor teman-teman ya. Satu kapasitor teman-teman tak pasang di sini nih. Satu kapasitor pasang di sini. Nah, di sini. Di S ya. Satu kapasitor teman-teman pasang di sini. Kemudian yang ini dibiarkan. Yang ini dibiarkan saja. Harusnya jangan ini nih. Aduh. Warna apa yang bagus teman-teman? Jangan oranye. Nah, ini nanti teman-teman putus nyambung dia teman-teman. Jadi masanya putus nyambung. Untuk yang titik S ini nih teman-teman. Untuk yang titik S ini, nanti teman-teman ini syaratnya harus kenceng dia. Syaratnya harus kenceng. Jadi nggak boleh kendor. Cara ngencengnya gimana Mas Andre? Teman-teman pakai ini. Nah, jadi kabel kapasitor kan ada 2. Ini kan namanya lem bakar. Kabel kapasitor kan ada 2. Satu pin, anggap aja kita satu pin kanan, satu kabel kanan, satu kabel kiri. Yang kiri atau yang kanan teman-teman pasang di S dan harus kenceng. Cara ngencenginnya gimana? Pakai ini teman-teman. Ini namanya lem bakar. Ini paling di harganya yang kecilnya itu 1.500 perak. Atau enggak kalau teman-teman punya teman tukang souvenir bisa minta. Kita cuma butuhnya ini doang teman-teman, sejengkal ini aja nih. Seujung jempol, nggak gede-gede amat. Dikencengin pakai ini ya teman-teman ya, dipasang seperti ya ke titik ini. Mana tadi? Ke titik ini teman-teman ya. Ke titik ini ya. Ah, sisanya nanti teman-teman, sisanya dibiarkan saja kan kabelnya ada 2 nih. Nah, seperti ini ya. Biar cepat. Nah, yang ini dibiarkan saja teman-teman. Nanti caranya adalah teman-teman di kabel ininya dipasang dulu. Overload udah dipasang ya. Habis overload dipasang langsung lari ke sini teman-teman. Ininya soket yang tadinya relaynya nggak ada. Yang tadinya relay ini kan tadinya ini kan relaynya dilepas sama teman-teman tadi ya. Berarti kan tinggal soketnya doang nih. Soketnya nanti teman-teman lebarin. Nah, soket ini dilebarin nih teman-teman. Ini nih. Dicongkel dikit teman-teman. Dicongkel dikit supaya apa Mas Andi? Supaya bisa masuk ke sini teman-teman. Supaya bisa masuk ke sini nih. Nah, ke sini. Oke. Dan ingat, posisinya dikupas karetnya kan biasanya ada pelindung karetnya tuh. Pelindung karetnya dilepas. Oke. Jadi si overload udah kepasang. Terus kabel ini juga kepasang ya. Kabel soket relaynya udah kepasang.
Kemudian ininya juga udah pasang ya, tadi dengan kapasitor 1 kan. Nah, ini ke sini. Nah, ini nanti teman-teman putus nyambung. Diadunya putus nyambung, cetak lepas, cetak lepas. Jadi pada saat teman-teman suruh istri teman-teman atau siapa gitu kan, suruh dia nyolokin. Nah, pada saat dia nyolokin, teman-teman langsung diadu nih. Diadu ke pin ini. Ke pin ini teman-teman nih. Der gitu. Kalau si diadu biasanya akan hidup. Jarang sekali jarang sekali rusak. Kalau udah hidup berarti misi teman-teman berhasil. Kalau misalnya belum hidup, biarkan dulu. Kemudian tunggu sekitar berapa menit gitu kan. Pastikan suhu kompresornya dingin ya. Pastikan suhu kompresornya dingin, jangan panas. Kalau suhu kompresornya dingin, dan ini dia bekerjanya akan bagus, efektif. Kalau sudah seperti itu baru teman-teman lakukan tadi. Jadi dicolokin kemudian disabetkan, diadu, dikejutkan, tak gitu. Nanti bakal hidup. Saya akan berikan animasinya teman-teman. Saya bikin animasinya bagaimana cara nyetartingnya. Nanti teman-teman bakal paham. Yang penting teori ini teman-teman pahami dulu. Jadi satu kapasitor kan ada 2, satu kabel ke S, sisanya dibiarkan dipegang pakai tangan. Nanti pada saat istri teman-teman atau orang yang teman-teman suruh dicolokin, teman-teman langsung diadu. Der gitu ke R. Yang tadinya soket R-nya itu udah dikupas ya. Ini animasinya teman-teman. Jadi seperti ini cara nyetartingnya kayak gini. Saya berikan animasi memakai dinamo mesin cuci. Perhatikan. Oke. Perhatikan. Kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Untuk proses startingnya ini saya pakai animasinya dinamo mesin cuci. Perhatikan, seperti ini teman-teman. Startingnya aja. Setrumnya. Jadi perhatikan. Untuk saya akan jelaskan proses startingnya aja. Jadi perhatikan. Begini caranya startingnya kayak begini teman-teman. Pada saat teman-teman istri teman-teman masukin colokan, kita langsung secepat kilat menyatukan kabelnya tak gitu. Oke, muterkan ya. Seperti itu teman-teman. Itu juga yang dilakukan ke dinamo kompresor kulkas teman-teman. Entah itu 1 pintu, 2 pintu. Jadi putus nyambung gitu. Jangan lama-lama. Kalau udah ada tanda-tanda kehidupan di mesin, udah stop. Kita coba lagi teman-teman. Colok lagi ya, seperti ini caranya. Colokin, langsung adu der. Muter kan? Oke. Itu juga yang terjadi nanti di kompresor. Muter kan? Teman-teman, entah itu kompresor 1 pintu, jadi nggak usah lama-lama. Showcase 3 pintu, freezer, seperti itu. Seperti itu teman-teman ya. Seperti itu tuh. Jadi proses startingnya sederhana sekali. Jadi pada saat istri teman-teman nyolokin, teman-teman der gitu, diaduin ke pin R. Alhamdulillah dengan solusi atau bimbingan yang saya berikan ke bapak ini, ke salah satu orang yang bertanya sama saya, masalahnya selesai teman-teman. Masalahnya selesai. Bisa dibaca ininya, hasilnya. Saya ada kendala kompresor kulkas 2 pintu, macet. Saya coba pakai cara yang ada di video tutorial YouTube, tidak berhasil. Kemudian saya japri Pak Andre Tatum, saya dipandu dengan cara starting kompresor dengan kapasitor starting 100 mikrofarad dan berhasil nyala, tapi ampernya 1,0 ampere. Cara startingnya sederhana, ambil steker yang ada kabelnya, lalu pasang salah satu kabel di C dan kabel lain di R. Terus soket yang S disambung dengan kabel dari kapasitor starting. Setelah itu colokkan steker ke listrik, lalu kabel kosong di kapasitor hubungkan ke soket R, kompresor secara kejut, dan kompresor kembali menyala. Alhamdulillah. Jadi kulkasnya sudah normal kembali, nggak ada masalah. Seperti itu teman-teman caranya. Ingat teman-teman, ini adalah ilmu teknik. Yang penting teman-teman teliti dan pelan-pelan, jangan buru-buru. Dalam kompresor itu yang paling penting adalah olinya. Jangan sampai kurang oli. Kalau kurang oli nanti yang terjadi adalah si mesin cepat panas. Freon juga seperti itu, jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan ya dia berat. Kalau berat nanti dia nggak bisa memulai lagi.
Mungkin cukup sekian teman-teman untuk kasus mesin macet ya. Kasus mesin macet. Ini juga berlaku untuk kompresor showcase, kompresor freezer, kompresor kulkas 2 pintu, 1 pintu, 3 pintu. Berlaku semuanya. Dengan cara yang sederhana sekali. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa tenang dan teliti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.